Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan satu materi yang penting untuk Anda ketahui, khususnya yang di SAP PP ya. Mulai dari user, kemudian power user, sampai ke konsultan. Kiranya menurut saya harus paham tentang konsep yang akan saya paparkan di sini, yaitu materi kita tentang bagaimana cara melakukan proses konfigurasi tentang order type baru ya, di mana kita tahu bahwa dalam satu proses bisnis di manufacturing tidak saja proses produksinya hanya sampai normal proses ya. Di suatu saat dia akan berkembang ke dalam bisnis proses yang lain. Misalnya dalam hal proses dari tadinya fresh, misalnya makanan yang fresh kemudian ke makanan yang beku. Tentu saja itu merupakan suatu proses tersendiri yang biasanya accounting tidak mau disatukan antara satu proses yang fresh misalnya ke proses yang beku begitu ya. Jadi atau juga ada proses yang misalnya karena kerusakan dari customer ya, kita bedakan prosesnya yaitu dengan repack proses ya. Repack proses atau dismantling atau recycle, banyak sekali proses-proses yang memang pastinya bisa berkembang di manufacturing dengan kondisi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita akan membahas ini materi kita ya, daftar isinya, pembahasan kita adalah di konfigurasi, nanti fokusnya di production ya, configuration, shop floor control, ada 6 poin yang akan saya coba paparkan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam 1 atau 2 sesi video tutorial. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara melakukan proses konfigurasi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan ini situs yang saya buat ya, khusus buat teman-teman yang memang hobi atau memang yang sedang bekerja di SAP, khususnya SAP PP ya, baik itu sebagai staff ataupun produser maupun konsultan ya. Nanti Anda bisa mempelajari di sini di sapindonesia.net ya, beberapa artikel yang sudah saya buat. Tentu saja di sini dasarnya artikel ini saya kembangkan dari silabus ya, silabus SAP PP modul yang saya sengaja rancang di sini, mulai dari master data. Nanti Anda bisa lihat juga di sini master datanya itu ada 5 ya, master data pada material, master data pada BOM, kemudian work center, routing, dan production version ya. Ada artikelnya sudah saya buatkan. Kalau Anda ingin langsung mencari juga, ini sudah disediakan menu-menu yang di atas di sini ya, master data PP. Nah, nanti ada artikel-artikel di sini. Anda bisa baca-baca konsep yang saya paparkan ya. Oke. Kita kembali di silabus SAP PP, bukan saja master data, juga ada prosesnya ya. Prosesnya yang sering dipakai di production order maupun process order ya, yaitu tentang demand management atau planning proses ya. Jadi manufacturing bisa saja dia melakukan proses planning, dia menggunakan proses planning dengan SAP ataupun dia melakukan proses planning secara manual, itu opsional ya. Opsional bisa dilakukan seperti itu ataupun secara manual. Nah, di dalam planning proses nanti kita akan mengenal 2 strategi ya, make to stock dan strategi make to order. Ya, bagaimana caranya di sini nanti juga Anda bisa lihat artikelnya seperti apa konsep strategi MTS dan MTO. Lalu kemudian tentang material requirement planning atau biasa disebut dengan MRP. Ini adalah suatu konsep SAP PP yang powerful, di mana dari proses MRP ini sangat banyak membantu khususnya tim PPIC ya, yang ada di departemen PPIC produksi dalam menentukan biasanya pada material ya.
karena MRP adalah material, maka dari sekian banyak material yang ada di manufacturing ya, di gudang raw mat packaging maupun gudang produksi. Nah, dengan adanya MRP, maka controlling PPIC bisa dilakukan oleh sistem ya. Jadi sangat membantu sekali dalam hal misalnya pengadaan stok. Kalau banyak barang segitu banyaknya itu dilakukan pengadaan stok secara manual itu sungguh sangat effort sekali ya, sehingga kita betul-betul menggunakan MRP di dalam manufacturing, dan ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang memang kompleks, banyak barang-barang yang nantinya bakal diproses produksi gitu. Jadi nanti pembahasan juga di MRP tentang overview-nya, kemudian metode operating MRP, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses MRP. Di sini pun saya bahas ya. Nanti Anda bisa cari artikelnya. Kalau tidak ada di menu sini ya, karena ini banyak materi artikelnya, kemungkinan saya juga lupa memasukkan ke dalam grouping ini. Nanti Anda bisa search di sini ya, cari materinya di sini tentang MRP misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini artikel-artikel tentang MRP, ada yang berhubungan dengan MRP, Anda bisa lihat konsep-konsepnya. Ya. Kemudian selain itu juga silabus tentang production order execution. Nah, ini adalah kegiatan activity dari tim produksi kesehari-harian. Ya, mereka di mana dia bikin order creation, kemudian setelah order terbentuk mereka biasa melakukan proses cek ya, availability check, kemudian capacity check juga, lalu nanti dia melakukan proses rilis ya, kemudian di dalam scheduling, nah ada scheduling penjadwalan proses produksi, kapan mau diproduksi dan kapan mau dieksekusi ya, kapan selesainya, ada schedulingnya. Kemudian good issue of component, di mana kita tahu bahwa pembuatan finish product tentu saja memerlukan komponen. Nah, ini nanti dia tim produksi akan melakukan proses konsum, permintaan material ke gudang raw mat packaging untuk pemenuhan produksi. Kemudian confirmation. Nah, setelah semua diproses diproduksi, pada akhirnya nanti order itu akan dikonfirmasi, diaktualisasi baik itu pada quantity ataupun pada mesin hours ya, ataupun pada activity yang lainnya, mereka akan melakukan proses aktualisasi. Kemudian nanti good receipt, ya good receipt tentu saja nanti finish produknya akan disimpan di gudang produksi dan pada akhirnya akan dikirimkan ke gudang finish good untuk dijual. Dan terakhir proses produksi dia melakukan proses namanya technical complete, artinya order yang dia awal sudah creation itu di finishing dengan status TECO gitu ya. Kemudian yang tidak lupa juga saya ajarkan di sini adalah configuration. Ini adalah suatu materi yang memang menurut saya semua user SAP PP wajib tahu ya. Kalau memang Anda seorang praktisi di SAP PP ya, diharapkan sih menurut saya memang pada akhirnya Anda meningkat karir gitu ya. Bukan saja sebagai user SAP PP, juga pada akhirnya Anda diharapkan untuk menjadi seorang konsultan SAP PP ya. Nah, disinilah materinya yang saya berikan, configuration. Apa yang dimaksud dengan configuration? Pada dasarnya di dalam satu project ya, katakanlah satu project dari sistem yang lama ya migrasi ke dalam sistem SAP. Nah, pada saat melakukan proses blueprint atau deal antara tim perusahaan konsultan dengan customer atau klien ya, dengan klien, maka blueprint itu pada akhirnya akan dituangkan oleh masing-masing konsultan ya. Katakanlah di dalam project itu ada modul manufacturing, ada modul penjualan, modul sales, tentu saja juga ada modul accounting atau juga ada modul gudang. Nah, dari semua tim itu di SAP itu dibagi-bagi ke dalam modul-modul, ke dalam konsultan-konsultan modul. Nah, manufacturing yaitu SAP PP, ya mereka setelah mendapatkan blueprint, maka dia akan memproses konfigurasi, dia akan config proses yang nantinya bakal berjalan di SAP PP itu adalah skenario-nya
mereka akan tuangkan di dalam config ya, dibuat dulu config, kemudian dia lakukan tes, setelah lakukan tes dia akan lakukan proses testing dengan user ya, sampai didapatkan suatu kesepakatan proses skenario yang disetujui kedua belah pihak gitu ya. Nah, jadi konfigurasi juga di sini saya mengajarkan konfigurasi bagaimana ke master data configuration ya, di mana kita tahu di master data PP ada 5 ini. Nah, kalau Anda memahami konsep konfigurasi, saya terbalik. Jadi kalau Anda memahami konsep proses skenario yang ada di master data PP, maka Anda dijamin akan mudah melakukan proses konfigurasi pada master data PP. Begitu pula ketika proses planning ya, MRP dan order execution. Kalau Anda betul-betul paham konsep yang ada di sini, Anda sudah melakukan proses input, kemudian edit, terus Anda melakukan proses skenario SIT yang ada di semua ini, maka untuk konfigurasi juga akan mudah dilakukan ya. Bahkan tidak sampai 1 hari ini bisa kita selesaikan konfigurasinya untuk masing-masing modul. Biasanya begitu ya. Ya. Oke, jadi itu materi yang dibahas di situs ini ya, cukup powerful menurut saya, terutama untuk yang apalagi yang baru di SAP PP ataupun yang memang sudah tahap konsultan advance, itu juga bisa jadikan referensi. Anda nanti bisa mendapatkan referensi yang mungkin juga melengkapi keilmuan Anda ya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, tentu saja perbedaannya, durasi yang ada di sini tidak lama ya. Jadi saya membahasnya sekitar 15 menit atau sampai 20 menit loh ya, setiap bab-bab ini. Tetapi nanti Anda akan mendapatkan yang lebih lama, yang lebih detail gitu ya, beserta file-filenya yang saya sertakan. Nanti Anda bisa masuk ke sini ya. Jadi materi.sapindonesia.net. Nah, di sini itu betul-betul saya arahkan Anda ya, dari materi pertama sampai ke materi konfigurasi ya, materi ke configuration ya. Di sini ada materi configuration. Bagaimana tadi yang saya silabus ajarkan, di materi ini lebih terarah ya. Jadi nanti kalau Anda yang baru di SAP PP, Anda bisa belajar overview dulu ya, apa konsepnya ya. Karena memang untuk belajar SAP itu, menurut saya Anda harus paham betul tentang bisnis proses di dalam satu manufacturing. Nah, kalau Anda paham bisnis proses, nah maka akan mudah untuk memahami SAP ya. Dan ini pun bisnis prosesnya yang memang sudah diakui di dunia internasional ya. Jadi Anda betul-betul akan mendapatkan suatu yang powerful nanti kalau menguasai SAP ya. Kemudian ini juga tentang materi kedua. Ini materi keduanya tentang masih overview ya. Overviewnya banyak sekali saya bahas dan durasinya dari per materi ini yaitu tadi bisa lebih dari 1 jam. Jadi Anda betul-betul harus menyiapkan waktu ya untuk mendengarkan arahan paparan dari saya ini bagaimana. Kemudian juga Anda nanti bisa ngedownload filenya ya. Bisa ngedownload file, kemudian Anda ikuti dari arahan video tutorial saya. Nah, ini juga tentang BOM. Ini masih overview ya. Nanti masih master data, ini kemudian routing ya. Routing. Jadi semua ada materinya, ada file PPT-nya ya. Ini file PPT-nya juga banyak karena memang saya pembahasannya detail banget ya. Nah, untuk demand management ini banyak sekali pembahasannya nih. File PPT-nya sampai 3. Nanti Anda download karena memang strateginya selain yang tadi saya sebut ada 2 MTO dan MTS, juga dia dipaparkan, diuraikan kembali. Yang saya ajarkan yang umum aja di dalam manufacturing, khususnya di kita ya di Indonesia. Misalnya yang make to stock ini yang 10 dan 11 ya. Bagaimana konsep mengimplementasikan strategi 10 dan 11 gitu ya. Kemudian yang MTO saya berikan contoh yang 40, 20, 50. Ini lebih lengkap lagi saya paparkan. Sebelum masuk ke skenario, nanti saya juga ajarkan konsepnya. Ya, selalu saya ajarkan konsep bisnis. Jadi Anda betul-betul diharapkan dari pembelajaran materi SAP Indonesia ini, Anda betul-betul menjadi seorang konsultan yang
memang secara bisnis proses paham, secara konfig Anda bisa. Jadi nanti Anda mau ke perusahaan manapun Anda bisa menggunakan konsep saya ini ya. Perusahaan yang sejenis apapun, pengalaman saya itu dari pembuatan ini, materi ini itu bisa diterapkan ke perusahaan yang menggunakan proses manufacturing. Ada 3, nanti saya jelaskan ada 3 proses manufacturing yang dipakai yang menggunakan SAP PP ya. Jadi pertama itu adalah production order, kemudian yang kedua adalah proses order, yang ketiga adalah repetitive manufacturing. Nah, di sini juga saya bahas semua ya. Jadi Anda dulu saya bekali untuk bisa masuk ke dunia SAP yang berbeda-beda proses bisnisnya. Kemudian availability check ya yang tadi kita lihat. Jadi seorang tim dari produksi dia setelah melakukan order dia akan melakukan availability check ya. Dia cek kapasitas, cek dari material ketersediaannya, baru dia melakukan proses releasing order. Ini releasing order juga kita bahas sampai tuntas di sini ya. Jadi konsep-konsepnya seperti apa yang dimaksud dengan release order dan seterusnya nanti Anda bisa ikuti deh ya. Ini banyak sekali materinya, betul-betul daging buat Anda nih. Kemudian capacity requirement planning. Nah ini konsep dari mesin ya, dimana kita tahu SAP PP itu adalah bagian yang juga harus Anda kuasai itu masalah capacity dari mesin ya. Bagaimana cara konsepnya ini yang saya merah-merahin di sini. Ini betul-betul yang harus Anda kuasai ya, mulai dari capacity requirement, capacity available capacity, kemudian capacity evaluation, kemudian bagaimana melakukan proses capacity leveling dan seterusnya lah ya. Kemudian proses berikutnya scheduling ya. Ini scheduling ya, konsepnya juga kita bahas ya. Nanti di order itu ada order start date, ada order end date, order confirmation date, sama order confirmation end date gitu ya. Itu nanti konsepnya di sini ya. Dan itu semua dilakukan oleh MRP. Jadi tim produksi PPIC itu tinggal tinggal sudah ada semua. Udah dihitungin, udah betul-betul udah dibuat sedemikian pula oleh MRP sehingga ya cukup bagus gitu ya. Jadi kita nggak usah pusing kapan harus order dalam kurun waktu 1 tahun ya. Jadi gini, jadi dalam kurun 1 tahun itu udah di scheduling sampai akhir tahun ya. Itu di awal tuh udah di scheduling sehingga nanti MRP akan melihat ya, MRP akan memproses dan akan membreakdown untuk bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke bulan 12 dalam bentuk order ya, harus dibuat finish good-nya yang mana, plannya finish good-nya, begitu pula procurement-nya, materialnya harus dibeli berapa, tanggal berapanya, semua sudah dibuatkan oleh MRP ya. Sungguh ini betul-betul banyak membantu untuk tim PPIC. Ini material staging ya. Nanti pada proses berikutnya ya, kalau sudah udah ada order, maka produksi melakukan proses permintaan barang. Nah, nanti prosesnya juga saya gambarkan di sini. Saya menggambarkan seolah-olah Anda berada di suatu area manufacturing ya. Karena pengalaman saya juga di manufacturing saya membuat sistem costing ya, bahkan sampai ke pembukuan. Nah, sehingga betul-betul pengalaman dari saya itu betul saya arahkan bagaimana konsep costing yang dulu kita buat dengan program yang web yang model lama kemudian dialihkan ke SAP betul-betul nyambung ya, make sense, betul-betul make sense. Saya arahkan betul-betul. Saya memang praktisi juga saya di manufacturing. Kemudian production order confirmation ya, tadi aktualisasi dari order ya. Jadi kalau saya bahas ini banyak sekali ya, yang pokok-pokoknya aja deh. Kemudian di terakhir nanti di configuration. Nah, ini ada BOM configuration. Tadi yang saya sebut di configuration itu ada master data configuration-nya, work center, routing, kemudian planningnya juga ada configuration-nya gitu. Ya. Jadi sampai saya memberikan studi kasus. Jadi ini betul-betul materi untuk Anda itu betul-betul harus Anda pahami. Nah, materi dari kasus bagaimana cara membuat order type di produksi ya. Ini yang kita akan dalami sekarang ya. Kita akan dalami konsep ada 6 poin bagaimana cara melakukan proses order type ya. Nanti saya berikan presentasinya di SAP ya, skenario-nya saya buat order type baru.
kemudian nanti dari order type baru itu kita coba ke order creation, ada error nggak di config, itu nanti Anda ikuti terus deh. Saya pelan-pelan nanti akan mengajarkan. Sekarang saya mengajarkan konsepnya dulu ya, biar Anda betul-betul tahu dengan saya, bukan sekedar Anda bisa melakukan, tapi pun Anda paham apa yang Anda lakukan. Itu yang intinya ya. Oke, jadi itu perkenalan kita tentang materi ya. Bukan saja nanti materi master data sampai konfigurasi, juga ada materi ini, LSMW. Ini adalah bagian juga yang bagian biasanya konsultan harus miliki. Di mana di awal itu adalah banyak sekali master data yang dibuat oleh user ya, baik itu dalam imigrasi dari program lama misalnya, ataupun yang memang dia seharinya sudah melakukan proses yang manual, misalnya pakai Excel. Nah, dengan adanya LSMW, kita bisa bantu dari proses yang manual itu akan diupload ke dalam data SAP ya. Inilah konsepnya nanti di LSMW gitu ya. Jadi saya betul juga saya berikan contoh, kemudian saya memberikan juga arahannya via video tutorial. Jadi Anda betul-betul yaitu tadi, makanya dibutuhkan waktu yang memang santai ya, santai karena ini kita mengajarkan satu konsep sistem bisnis. Jadi betul-betul Anda harus siap ya, siap dengan materi yang diberikan. Kemudian nanti juga ada Farcon. Nah, ini hal lain ya. Ini untuk tingkat advance. Nanti Anda setelah menguasai konsep dasarnya juga diajarkan di sini beberapa materi yang SAP lainnya seperti Farcon, nanti repetitive manufacturing, kemudian bagaimana cara membuat planning, SOP ya, sales operation planning, itu semua nanti diajarkan setelah Anda menguasai konsep-konsep yang basic ya. Yang basic itu tadi, yang basic itu Anda kuasai dulu ini, master data, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana konsep yang ada di planning dan MRP, dan ini juga order creation. Baru setelah semua itu nanti Anda bisa belajar ke materi-materi lain sebagai tambahan advance gitu ya. Oke, nah satu hal lagi, ada situs tentang SAP QM, juga ini saya berikan secara free, nanti Anda bisa pelajari silabusnya. SAP QM ini karena memang selalu bergandengan ya, konsultan SAP PP itu selalu digandengkan dengan SAP QM ya, karena QM itu sebagai SAP PP yang small modul ya, modul kecil, tapi ini juga kecil tapi urgent di dalam SAP, khususnya nanti biasanya digandengkan dengan PP ya, jadi PP yang responsibility pada konsep SAP QM ya. Oke, saya kira terlalu banyak menyita waktu, nanti materi kita tidak terselesaikan ya. Di video tutorial ini mungkin saya perkenalannya itu. Nanti kalau memang tidak mencukupi, kita akan bikin 2 sesi aja ya. Khususnya di materi kita tentang ini, daftar isi tentang bagaimana cara melakukan proses configuration di shop floor control ya. Nanti di materinya pun saya sudah berikan, nanti Anda bisa baca-baca dulu ya sebelum masuk ke materi saya. Di sini saya sudah update ya, configuration production shop floor. Ini baru sekali nih, tanggal 7 kemarin ya. Nah, ini step-stepnya seperti ini ya. Sudah saya berikan juga di mananya konfigurasinya seperti ini. Yang kedua, define order type dependent parameter. Ya, nanti Anda baca-baca dulu deh. Di ini biar Anda paham. Kalau perlu Anda cetak dulu ini. Baru nanti ngikutin video tutorial saya tentang kita bagaimana pelaksanaan ini ya. Mungkin di video tutorial ini saya hanya perkenalan itu dulu tentang configuration. Nanti lebih jauh, lebih dalam kita akan masuk di video tutorial yang kedua ya, tentang bagaimana penerapan order type baru di konfigurasi SAP, kemudian bagaimana juga implementasinya di SAP ya. Dan ini juga ada define number range, nanti Anda baca-baca dulu. Saya arahkan pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Yang penting memang di SAP itu kita harus sabar, harus banyak berlatih gitu ya, dan secara bertahap dan rajin gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini semua udah saya sampaikan. Apa yang saya tulis di Word ini, ya ada 6 poin ini, semua sudah saya pindahkan ke dalam situs ya. Nanti Anda pelajari dulu ya.
untuk berikutnya nanti kita akan masuk langsung saja ya ke pembahasan konfigurasi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video tutorial pertama ini tentang bagaimana cara membuat order type baru di production order. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa nanti di pembelajaran berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Mohon maaf bila ada penjelasan yang menyalahi. Semata-mata itu adalah keilmuan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.